Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Puji nama Tuhan, kita akan mulai pada kita pada hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua bersuka cita? Amin. Kita mendatang pada Tuhan pagi hari ini. Sejak saudara bangkit berdiri, kita mendatang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, atas cintanya bagi kita sepanjang minggu ini. Terima kasih. Kita membawa hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih-Nya yang begitu nyata bagi kita sepanjang minggu ini. Hari lepas hari kita bisa lewati semua karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya.
Bapak, kami tahu semua bukti kasih kemurahan bagi kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Bapak, seberapapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah ada bersama kami. Bahkan Tuhan, sebentar Tuhan kami akan menikmati pujian penyembahan kami Tuhan, bahkan menaikkan pujian kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Bahkan Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau lalui, semua Engkau jamah, Engkau lawan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Hadirat Allah dinyatakan di saat kami datang memuji menyembah Engkau di tempat ini. Haleluya Tuhan. Berkati juga Bapak tetangga kami samping kiri muka belakang tanpa terkecuali. Bila Roh-Mu yang kudus mengalir dari tempat ini, memberkati setiap telinga mereka mendengarkan nyanyian pujian dari tempat ini. Terlebih Tuhan, anugerahkan keselamatan atas kehidupan mereka. Tidak ada lagi Tuhan kuasa selain tempat ini, selain kuasa-Mu Tuhan. Bila Tuhan hati pikiran kami fokus tertuju hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai melihat nama Engkau tempat ini. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Silakan saudara. Sampai berkata sepanjang minggu ini, coba lambaikan tangannya. Coba lihat ada senyumnya kiri kanan. Berikan senyum yang termanis buat Tuhan Yesus, bukan buat saya dong. Buat Tuhan Yesus, berikan senyum yang termanis. Amin. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Kita mau bersuka-cita pagi hari ini. Kita mau bersama-sama bersenang-senang bagi yang lanjutkan. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Katakan bila ada hadirat.
segala pujian. Kita mengatakan pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita pagi hari ini dapat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kamu yang katakan segala puji syukur. Kau muliakan Tuhan. Amin. Kami bersorak Tuhan. Amin. Kamu yang katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Bersama-sama soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Amin. Tetap semangat, amin. Amin. Kita tetap respect dalam Tuhan. Kita mengatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuning di bumi hanya Kau Tuhan.
sebentar kasih kesaksian bagi saudara yang ingin menceritakan cerita kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ayo, ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Kalau tidak ada, saya tutup dengan kesaksian. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Roma 8 ayat yang ke-29. Bagi yang sedang melukanya, kita sama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Sudah ketemu semua? 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita mengatakan pada Tuhan, tak perlu dipercaya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Karena kami selalu ada dalam rencananya Tuhan. Terima kasih. Kita mengatakan pujian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bila kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada sedetik pun, karena Dia sangat mengasihi kita, orang-orang yang dikasihi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak
setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Katakan dengan iman kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dia disertai, dia disertai Tuhan. Jadi apapun yang disertai Tuhan akan menghasilkan. Amin. Nah, merasa nggak kita selama ini disertai Tuhan? Kalau tidak merasa, kita bisa kasih. Ya, sampai detik ini Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kita. Itu adalah kenyataan Tuhan. Ya, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu masih ada, masih menyertai kita. Ya, saudara yang kasih, kalau orang selalu berpikiran negatif, berarti orang tersebut belum berdamai dengan diri. Ya, belum berdamai dengan masa lalu yang kelam, saudara yang kasih. Ya, kalau kita bayangkan Yusuf ini, saudara yang kasih, Yusuf ini adalah orang yang benar-benar dikerjai sama saudara. Awal mulanya adalah dia anak pilihan, anak yang selalu dikasihi oleh Yakub. Itu yang membuat saudara-saudara ini apa? Iri, dengki. Ya, akhirnya apa? Saudara-saudara ini mempunyai pikiran negatif. Wah, ini anak kalau nggak dikerjain pasti kita yang bermasalah. Ya, akhirnya suatu ketika dia dijebloskan ke sumur, saudara. Ya, kalau kita punya saudara tiba-tiba kita dijeblosin ke sumur, apa yang terjadi, saudara? Kita pasti maki-maki. Waduh, keluar dari itu segala macam makin lompatan. Kurang ajar lu ya. Gua kok dicemplungin di sumur. Ya, meskipun sumur itu ada airnya, bla bla bla, lompatan segala keluar. Tapi Yusuf enggak. Dia tetap menerima karena dia tahu ini adalah proses pertama, proses yang akan dilalui. Ya, apa yang terjadi, saudara yang kasih? Adik-adiknya, abangnya bilang, cemplungin aja tapi jangan ambil. Ya, keesokannya lalu dijual dia ke orang Ismail. Suku Ismail itu adalah pengembara, saudara. Zaman dulu jual beli budak itu udah biasa. Ya, jual beli budak itu udah biasa. Setelah dicemplungin di sumur, kita dijual, saudara. Udah nggak ada harga dirinya. Karena apa? Kalau kita sudah jadi budak seseorang, berarti kita itu terikat secara hidup dan mati. Apa yang tuannya itu mau lakukan, pasti kita kerja. Ya, saya ada satu kisah, saudara kasih, di mana di India itu ada satu suku yang benar-benar rendah, ya, suku yang di luar daripada kasta-kasta tersebut, ya, yang melakukan pekerjaan yang benar-benar kotor, yang jorok. Bahkan imam-imam, kalau orang, jangan sekelas imam, orang biasa aja kalau berjalan di belakang dia, itu kena bayangannya aja dia bilang sial. Dia harus sapu dengan bau. Ya, itu ada satu suku ini. Dan suku ini tidak boleh sama sekali melakukan pekerjaan yang bagus.
aja dia nggak boleh, saudara kasih. Ya, nggak boleh naik sepeda pun nggak boleh. Ya, bahkan kalau dia tiba-tiba ada sapi, ya, nabrak dia sampai mati, malah bersyukur, saudara kasih. Sapinya itu nggak diapa-apain. Tapi kalau sapinya yang mati, orang itu pun harus mati. Ya, itulah harga diri. Ya, Yusuf itu mengalami hal seperti itu, saudara kasih. Dia nggak punya harga diri sama sekali. Dia jual. Ke siapa, saudara kasih? Ke Potifar. Ya. Nah, kalau kita lihat Potifar itu siapa? Potifar itu adalah pembesar. Jadi kepala pengawal dari Raja Firaun. Ya. Kalau kita punya relasi, pasti kita akan cepat naiknya, saudara kasih. Ya. Ngapain sih kita harus masuk penjara dulu gitu loh. Ya. Terus harus sekian tahun dulu menetap di penjara. Baru kita nyampe ke raja, baru kita mencapai posisi yang itu. Yusuf nggak melakukan itu karena dia tahu semua proses ini adalah didikan Allah. Dia harus menerima semua itu. Ya, akhirnya apa? Tadi kita udah baca. Setelah dilihat Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala yang dikerjakan. Potifar itu senang, saudara. Berkat-berkat datang, ya, berkat datang ke rumah dia dan dia diberkati oleh Tuhan melalui Yusuf. Tapi satu hal dia bilang, istriku tidak boleh jamaah dan istriku tidak boleh apa. Yang akhirnya saudara kasih terjadilah hal yang sudah kita tahu, ya, di mana tante Potifar ini senang dengan Yusuf dan akhirnya difitnah. Saudara, itu proses yang ketiga. Dia harus melakukan sesuatu hal, yaitu dia difitnah dan dia harus masuk penjara. Sedih, ya, sedih kalau kita ceritakan sudah dibuang, ya, sudah dijual, lalu masuk penjara. Bagaimana? Apakah di penjara Yusuf hopeless? Apakah di penjara Yusuf menjadi kabar terburuk? Tidak, saudara yang kasih. Di penjara pun Tuhan masih menyertai dia. Ya, bahkan kepala penjaranya memberi perintah bahwa udahlah, kalau yang pegang nih kunci, ya, seluruh sel ini kamu kuasai. Ya, saya udah nggak ada tanggung jawab sama sekali, biarin kamu yang tanggung jawab. Nah, kepala penjaranya sampai seperti itu, saudara yang kasih. Itu kenapa? Itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Nah, saudara yang kasih, singkat cerita, setelah dia di penjara, akhirnya ada kejadian lain, di mana juru minum dan juru makan daripada Raja Firaun itu dijebloskan juga di sel yang sama seperti Yusuf. Dan mimpilah, ya, zaman dulu itu mimpi itu menjadi petunjuk, saudara kasih, petunjuk bahwa Allah itu bicara sama dia. Ya, tapi kalau zaman sekarang mimpi dibilangnya apa? Kamu tidur. Apalagi tengah hari bolong, ya, kalau kita mimpi perut namanya. Ya, jadi istilahnya jangan percaya sekarang ini. Karena apa? Kita punya firman Allah. Ya, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Jangan percaya dengan mimpi, apalagi ramalan-ramalan, saudara kasih. Ya, ramalan atau mimpi itu zaman ini semuanya bohong. Kebanyakan yang baik-baik, yang kejam-kejam di, ya. Nah, saudara kasih, apa yang terjadi? Juru makan dan juru minum menceritakan mimpi yang sama Yusuf. Akhirnya 3 hari kemudian Yusuf bilang, kamu 3 hari juru makan akan dipenggal. Nah, juru minum bagaimana? Kamu 3 hari akan diangkat oleh Firaun. Yang saudara kasih, sesuai dengan cerita daripada inti dari firman ini, katakan apa yang dikatakan Yusuf itu benar, saudara. Nah, itu proses, saudara yang kasih. Ya, setelah juru minum diangkat jadi kepercayaan Firaun, Yusuf itu
pedulikan lagi. Lupa ceritanya. Ya, biasalah kalau orang udah posisinya tinggi, yang nolong-nolong suka dilupain, saudara kasih ya. Ya, itu zaman itu sudah ada. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus ingat, setiap apapun yang dapat, baik melalui pertolongan orang maupun berkat, itu adalah jalannya Tuhan. Kita harus selalu ingat budi, ya. Ingat budi seseorang itu penting di dalam kehidupan kita. Makanya kita jangan mempersulit orang kalau kita tidak mau disulitkan kehidupan kita. Ya. Nah, saudara kasih, seperti ini ceritanya. Lalu sampai Firaun, tiba-tiba dia bermimpi lagi, saudara kasih. Bermimpi bahwa ada 7 berkas yang menelan berkas lain. Ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Semua diterjemahkan sama Yusuf sedetail-detailnya, saudara yang kasih. Firaun berkata gini, apa yang bisa kamu lakukan dengan hal yang bisa? Yusuf bilang gini, 7 berkas dan 7 ekor sapi ini adalah 7 ekor, 7 tahun pertama. Ya, 7 tahun pertama akan kelimpahan, 7 tahun berikutnya akan terjadi kekeringan. Ya, seperti itulah hal yang dilakukan oleh Firaun. Akhirnya Yusuf bilang, Tuanku, sediakan gandum-gandum di seluruh negeri kita hidup selama 7 tahun. Akhirnya 7 tahun kedua, ya, terjadi kekeringan dan seluruh Israel sampai tanah Mesir, semuanya sekitarnya itu kelaparan. Tidak ada satu apapun yang memiliki makanan kecuali di Mesir. Ya, Firaun makin percaya sama Yusuf. Dan akhirnya saudara yang terjadi apa? Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dimanapun Yusuf bekerja, Yusuf ditaruh, dia tetap menjadi berkat. Ya, biar kita, misalkan kita ditaruh di mana tempat, biarlah kita menjadi berkat. Ya, jangan sampai kita ditaruh di suatu hal malah jadi troublemaker, saudara kasih. Ya, jangan sampai saudara kasih. Karena apa? Kita anak Tuhan di sorga. Ya. Apalagi ada anak-anak Tuhan yang judes-judes gitu. Waduh, itu pasti serangannya lebih kejam, saudara kasih. Ya. Kita anak Tuhan itu harus menjadi berkat di dalam segala bidang. Mungkin kita di kantor, kita harus jadi berkat. Jangan mempersulit orang. Ya. Kalau kita bagian admin, ya kita kerja seperti sebagaimana seharusnya. Lakukan. Jangan mempersulit. Misalkan orang mau nagih bon atau apa, udahlah besok aja deh. Nanti aja dikumpul-kumpul, nggak boleh, saudara kasih. Itu namanya momentum. Ya, banyak sekali orang yang merasa dirinya kuasa, akhirnya melakukan hal-hal di luar tanggung jawabnya. Merasa dirinya penting, akhirnya dia pending hal yang seharusnya dan sewajarnya dilakukan. Ini nggak boleh. Beberapa tahun lalu saya pernah ada anak buah saya itu mau pindah ke Jogja. Jadi customer service saya. Dia bilang dia mengajukan diri ke saya, Pak, saya sudah mengajukan diri sebanyak 4 orang kepala cabang. Saya mau pindah kemana saya? Saya mau pindah ke Jogja. Alasannya apa? Ya, suami saya di Jogja kerjanya, saya di Jakarta, jadi tiap seminggu sekali saya harus pulang ke Jogja. Itu kasihan juga sih. Ya udah gini aja, kamu cari teman kamu yang mau pindah sini dan kamu akan dipindahkan ke Jogja. Dia berterima kasih banget, saudara kasih. Karena apa? Selama ini 4 dari kepala cabang satu pun tidak ada yang rekomendasi sedikit. Ya, bagi saya sih hal-hal seperti itu tidak terlalu penting ya. Karena apa? Karena kita menolong dia. Ya, menolong orang itu lebih merasakan aura positif. Ya, bahwa kita melakukan sesuatu yang positif itu
izinnya saudara kasih. Jadi saya lakukan, saya bilang ya udah siapin. Akhirnya hanya tempo 1 bulan dia bisa pindah saudara kasih. Ya puji Tuhan, dia berterima kasih. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, ini adalah rezeki kamu bisa pindah. Ya di situ kita harus rasakan bagaimana kehidupan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, jangan sampai kita pending nih, orang ngapain sih pindah-pindah ke Jogja? Tapi di sini juga sama aja, sama-sama Bang Permata gitu. Ya bagi kita, bagi saya pribadi itu nggak bisa. Saya nggak bisa melihat kesusahan orang lain. Ya apalagi mengeluh tiap hari aku capek lagi gitu. Ya itu nggak bisa. Saya harus carikan solusi. Apa sih yang terbaik? Ya. Nah, bagaimana saudara kasih inti dari cerita ini? Intinya adalah Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi sosok yang selalu berhasil dalam segala hal. Ya, apapun yang dikerjakan Yusuf itu pasti berhasil. Ya, kita juga harus mempunyai hal seperti itu. Kita harus berhasil karena apa? Karena kita disertai itu. Ya, jangan sampai kita melakukan hal di luar Tuhan. Ya saudara kasih ya. Visinya dari Tuhan, Yusuf mengalami banyak rintangan, tapi Tuhan meluputkan semuanya. Dan Yusuf tidak menjadi orang yang gagal dalam segala hal. Ya. Meskipun dia dijolimi, saudara-saudara, dijolimi Potifar, dijolimi juru minum, dia tidak komplain. Karena dia tahu itu adalah proses yang akan dialami, dan proses itu adalah penting dalam kehidupan kita. Ya, Pak Esrom, saya tahu prosesnya berat. Ya, saya dulu pernah tinggal sama Pak Esrom waktu anak saya masih 3. Ya di Permata ya Pak ya. Bagaimana kita masih berkutat dengan kehidupan yang jauh, yang macet ya di Permata itu. Pokoknya kalau udah masuk ke sana keluar tuh males banget. Ya, saya sama istri kalau pagi berangkat saudara kasih dari rumah naik sampai Kota Bumi Pasar. Nanti dari Kota Bumi ini mobil kagak ada yang masuk. Ternyata baru sampai Tomang udah penuh, sampai Tomang udah penuh. Kapan kita naik? Akhirnya dari Kota Bumi kita jalan sampai ke Tomang. Ya, itu proses saudara yang kasih. Kalau saya ingat itu ya. Akhirnya di situ prosesnya apa? Begitu kita naik udah penuh semua. Akhirnya saya pangku-pangku sama istri. Ya itulah proses waktu itu saudara yang kasih. Ya, Pak Esra mungkin sama seperti kita. Ya, waktu itu anak baru 1 ya biasanya. Ya. Saya ingat Pak Esra waktu itu. Ya. Nah itulah saudara yang kasih. Pak Esra waktu itu belum lama Tuhan, tapi dia masih kerja sekuler. Saya juga masih di Bang Bali. Ya saudara yang kasih, itu proses yang harus kita lalui. Sakit pahitnya kita, kalau kita tahu di dalam penyertaan Tuhan selalu ada yang terbaik. Ya kita lihat Pak Esron sekarang, ya sudah memiliki jemaat. Ya bagaimana beliau, ya dengan dengkulnya berjuang, ya kesana kemari melayani Tuhan, sudah siap saja Pak Esron. Mana pun dicapai, sampai ke sekarang ya Pak kasih. Kalau saya belum sampai ke sana, tapi itulah Pak Esron tinggi banget. Ya, akhirnya ya kita lihat buah yang diterima Pak Esron itu hasilnya ada. Ya, puji Tuhan. Itu adalah positifnya bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menyertai saudara. Jangan khawatir apapun Tuhan apa sebelah kiri kanan kita sikut-sikutan, ya biarin aja mereka mau apa, ya mau main sisi gelap ke sisi terang ke orang, kita jalan terus sama Tuhan. Ya Tuhan pasti menyertai kita seperti Yusuf. Ya, jadi ada beberapa hal dari keteladanannya. Ya, Yusuf tahu bahwa
proses yang dia alami ini itu adalah proses yang demikian besar, saudara. Dia bukan hanya meningkatkan potensi dia menjadi orang kepercayaan Firaun, tapi dia meningkatkan diri dia untuk membawa suatu bangsa. Ya, ini bangsa loh, bukannya lagi keluarga ya. Kenapa? Karena dengan adanya proses kelaparan ini, saudara kasih, saudara-saudaranya itu datang ke Mesir, tidak tahu bahwa dia adalah Yusuf, adiknya sendiri. Sampai beberapa episode diceritakan Yusuf mengakali mereka supaya mereka balik lagi, saudara kasih. Ya, Yusuf tidak mau begitu dikasih berkat langsung lupa, tapi dia pengen saudara-saudaranya ini merasakan berkatnya dia lagi, saudara kasih. Yang melalui dia, saudaranya, bangsanya dapat berkat, saudara kasih. Jadi kalau saudara saat ini menjadi berkat bagi keluarga saudara, jangan mengeluh, saudara kasih. Inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saat ini saudara, kalau Tuhan menginginkan berkat itu mengalir melalui saudara untuk memberkati keluarga saudara, ya, mungkin orang tua, mungkin kakak atau ipar. Kalau memang itu kehendak Tuhan, lakukan, ya, karena kita tahu proses itu Tuhan jalan. Proses itu pasti ada di dalam kita. Ya, jangan bilang kok gua lagi sih, gitu loh. Meskipun kita banyak saudara, jangan hitung-hitungan, saudara yang kasih. Ya, apalagi untuk orang tua. Ya, jangan hitung-hitungan. Bulan ini gua ya yang ngasih mama ya, kasih papa ya, bulan besok lo ya. Jangan, saudara yang kasih. Ya kalau bisa ada kasih aja. Ya, itu saya lakukan dulu waktu saya kerja, saudara. Ya, saya nggak hitung-hitungan cici saya, mama saya tinggal sama cici. Meskipun seperti apa saya dapat doa. Kadang mama kalau saya datang nanyain udah makan belum, ya, terenyuh, saudara. Yang dia perhatiin makanan kita, ya, padahal kita kesana memberi berkat. Kadang dia bilang, anak-anak ini enggak punya jajan enggak, malah dititipin lagi buat anak-anak. Saya bilang nggak usah, ya, itulah orang tua. Dikit banyak orang tua nggak pernah minta, tapi lakukan meskipun dikit, bersyukur orang tua waktu doa. Ya, saya merasakan itu sekarang. Ya, apapun yang dilakukan anak saya dilakukan, tapi Tuhan yang mengatakan hatinya. Ya, nah itulah saudara kasih. Kalau kita percaya bahwa kita saat ini diberkati Tuhan, lakukan. Ya, akhirnya apa? Yusuf bisa berdamai dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya. Ya, itulah yang dilakukan Yusuf. Dia nggak mau mengungkit lagi masalah-masalah lalu. Lu yang menjeblosin saya ke sumur, nggak mau, saudara kasih. Karena Yusuf tahu bahwa apabila dia mengungkit itu, keluarga itu nggak akan datang ke Mesir. Takut. Ya, takutnya nanti di penjara. Mending di penjara, dipancung, saudara. Ya, raja-raja zaman dahulu itu mempunyai kekuasaan absolut. Dia bisa memerintahkan pancung, saudara. Ya, makanya Yusuf nggak mau. Dia tahu saudara-saudara ini jahat sama dia, tapi dia nggak mau ngaku. Ya, yang terbaik Tuhan lakukan apa? Ya udah, lupakan semuanya, rekonsiliasi. Ya, keluarganya akhirnya semakin lama semakin besar, saudara. Dan semakin lama semakin besar di Mesir, beranak pinak. Itu karena jasa siapa? Jasa Yusuf yang disertai Tuhan. Ya, kalau kita sekarang berjasa untuk keluarga kita, saudara, ya, jangan lupakan Tuhan ada di dalamnya. Ya, bukan berarti kita ini, uang kita ini adalah kekuasaan mutlak kita, enggak. Setiap rupiah yang ada di kita adalah berkat juga yang dari Tuhan. Ya, ibaratnya gini, saudara kasih. Saudara punya penampungan, kalau tiap hari diairi terus, ya, nggak dicuci-cuci, nggak dibersihkan, nggak dilempar ke sana, nggak ada air, maka tempat
seperti laut mati, saudara yang kasih. Ya, danau Tiberias itu dapat air dari gunung Hermon mengalir. Ya, mengalir, makanya airnya jernih. Tapi dari gunung Tiberias itu mengalir ke laut mati. Laut mati itu tidak mengalir kemana-mana, saudara. Akhirnya airnya menjadi asin. Gak ada makhluk, gak ada kehidupan di dalamnya, saudara. Ya, jangan seperti itu. Kita tetap harus menyalurkan berkat kita kepada saudara-saudara. Ya, fokus utama kita saudara terdekat. Ya, baru kita fokus ke tetangga kita atau sahabat kita atau orang yang membutuhkan. Ya, intinya Tuhan memberkati untuk kita jadikan berkat. Ya, jangan sekali-sekali menahan. Ya, kalau memang Tuhan mau berkati, ya, itulah yang dilakukan Yusuf, saudara. Memaafkan keluarganya, berdamai dengan masa lalunya, tidak membahas luka-luka masa lalunya. Ya, orang yang sudah berdamai dengan diri tidak akan mudah terpengaruh ketika dia diungkit-ungkit masa depan kehidupan. Ya, jadi kayak Yusuf misalkan, kiri-kiri, dulu begini, nama saudara, dia nggak dia udah jadi pembesar, dia nggak perlu melakukan. Ya, kita juga sudah percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, poin penting apa sih yang membuat kita bisa berpikir positif dan kuat dalam mengalami proses? Yang pertama, ya, keyakinan, yaitu yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, subtemanya yang tadi kita katakan. Menyertai kita, maka kita akan berhasil. Kedua, membentuk karakter yang kuat melalui banyak cobaan. Ya, kalau kita tidak dicobai, saudara kasih, step cobaan itu adalah seperti ujian iman. Anak kelas 1 SD mau naik langsung ke kelas 1 SMP nggak mungkin bisa. Ya, karena dia harus melakukan uji coba, tes-tes yang harus mendewasakan. Ya, dia harus melalui proses pembentukan. Terus setiap rintangan adalah proses yang dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau kita tidak memiliki rintangan, saudara, kita akan berjuang dengan diri kita sendiri. Tidak ada hal yang menakutkan. Hidup kita flat, ya. Hidup kita flat, rata, kayak orang mati, saudara. Ya, kalau kita lihat mesin di rumah sakit itu tet. Tapi kalau lurus terus apa artinya? Mati, saudara. Metong. Kita nggak mau metong, saudara kasih. Kita harus hidup tetap berdekat, ya. Itulah kehidupan. Ya, kalau kita hidup tanpa adanya cobaan, namanya kita hidup tanpa ada perlawanan. Ya, itu nggak asik, saudara kasih. Ya, sama aja kita kayak kerbau, dicucuk hidungnya jalan ke sana, jalan ke sini. Itu nggak ada cobaan. Ya, itu yang membuat hidup kita lebih berat. Kalau kita memiliki cobaan, jangan bilang, waduh, Tuhan, aku nggak kuat cobaan. Setiap cobaan, Tuhan mempunyai jalan keluar. Amin. Pasti, saudara. Apapun yang Tuhan lakukan, dia pasti memiliki jalan keluar. Tuhan nggak mungkin membuat kita dicobai, tapi dia tidak memiliki jalan keluar. Ya, selalu ada jalan keluar. Yang keempat yaitu keberhasilan. Keberhasilan bukan didapat secara instan, tapi melalui proses yang berkesinambungan. Ya, jikalau kita berhasil saat ini, saudara kasih, itu bukan karena instan. Ya, kalau kita hidup di masa COVID tahun 98 sampai sekarang, ya kita nggak bisa ngebayangin waktu COVID itu seperti apa. Ya, semua orang banyak yang meninggal, bahkan perawat-perawat dokter itu banyak ribuan, saudara kasih ini. Hati kita cemas,
Tapi ada juga yang berhasil melewati kehidupan. Siapa? Ya kita. Benar nggak? Kita divaksin sampai 3 kali, ya. Itu untuk melewati proses itu. Ya. Itulah yang disebut keberhasilan. Berhasil apa? Berhasil melewati masa krisis. Ya, yang tidak berhasil kemana? Ya, Tuhan. Ya, metode. Ya. Nah, itulah yang disebut keberhasilan. Keberhasilan itu tidak instan. Nah, selama masa ketidakberhasilan itu, saudara kasih, itu pemerintah terus melakukan yang namanya riset, saudara kasih. Obat ini kurang boleh, obat ini cukup belum. Saudara pernah nggak dirawat gara-gara sakit kemarin COVID? Saya pernah, saudara kasih. Seminggu, 2 minggu, saudara kasih. Saya udah mau males ya waktu itu ya. Waduh, akhirnya malam-malam ada pemberitahuan, Pak, besok Bapak mau dites lagi. Oh ya, dites. Kalau masih ada virusnya, Bapak nginep lagi seminggu. Saudara kasih. Minum obatnya itu 5, saudara kasih. 5 yang antivir, belum yang lain-lainnya. Bibir saya pada pecah, saudara kasih. Ya, belum infusan. Ya. Pas itu malam-malam saya lihat WA. Istri saya nyanyi. Hanya apa? Hari ini Tuhan, ku mau ikut Tuhan. Waduh, mati. Waduh, saya ikut Tuhan dari ini. Pas saya lihat WA dia, story-nya. Waduh Tuhan, apa benar aku ikut engkau hari ini? Saudara kasih, itulah hal-hal yang lucu, saudara kasih. Akhirnya begitu besok mau tes, saya bilang sama istri saya, besok bawain saya garam. Saya kumur-kumur garam, saudara kasih. Kalinya saya kumur-kumur garam. Begitu mau dites, saya kumur-kumur garam. Negatif, saudara kasih. Saya kalau nggak kumur-kumur garam positif, saya seminggu lagi, saudara kasih. Tambah aja bibir saya tadi. Itu trik saya, saudara kasih. Jadi waktu itu saya cuma seminggu. Ya, itu pun susah, saudara, nyari rumah sakitnya. Minta pertolongan ini, pertolongan ini. Gitu lihat bilnya 25 juta. Sakitnya masih ditagih, saudara, 25 juta. Ya, nah itulah. Sehat itu penting. Ya, sakit itu meskipun dikit, aduh, ya. Jadi jangan, saudara kasih, kalau bisa sehat-sehat, ya jangan sampai sakit. Itulah pengalaman saya waktu COVID, saudara kasih. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Saudara kasih, tetap berpikir positif walaupun masalah tetap ada, saudara kasih. Ya, saya cukupkan sampai di sini firman Tuhan bahwa apa yang kita lakukan, kita bisa berpikir positif, kita bisa melakukan hal-hal yang positif kalau kita yakin Tuhan menyertai kita. Ya, kita selalu yakinlah diri kita bahwa kita anak-anak Tuhan. Tuhan pasti memberikan hal-hal tersebut. Saudara sudah pernah tahu lagu walaupun gunung tidak beranjak, saudara kasih? Berpindah. Nah, itu. Biasa saya buat nyanyi dari suka apa lupa lah. Saudara kasih, kalau ada ditayangkan kita coba lagu ini. Ya, saya terkesan sekali, saudara kasih. Meskipun masalah kita banyak, tapi Tuhan tetap menolong kita. Ya, tetap ya. Ya, sehingga nanti membantu saya menjadikan lagu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Walau masalah kami banyak Tuhan, walaupun masalah kami tetap ada, tapi kami memiliki Allah yang setia, yang selalu Tuhan Yesus memberikan kami yang terbaik. Engkau memberikan jalan keluar Tuhan di setiap masalah kami. Engkau memberikan pikiran-pikiran positif di dalam kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hari ini Engkau membuka semua tingkap-tingkap perbedaan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, masalah kami ada, tapi Engkau tetap ada di tengah kami. Engkau tetap berjalan bersama kami ya. Terima kasih untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk mengerti bahwa beriman itu penting. Beriman itu Tuhan Yesus penuh dengan keyakinan bahwa Engkau lah yang memberikan positif di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam. Haleluya. Amin. Terima kami kasih. Sudah diberkati firman Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan kami mengucapkan terima kasih pada hamba-Nya untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah kami akan berdoa sebelum kita bagi Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami siang hari ini. Bila Tuhan kami belajar dari Yusuf Tuhan, sekalipun dia melewati banyak proses dalam hidupnya, tetap rendah hati Tuhan, tetap mengampuni, bahkan tetap ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi saudara-saudara yang sudah membuat dia Tuhan, menjatuhkan dia melewati banyak proses Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, karena setiap proses itu Tuhan membuat Tuhan rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan nasihat untuk kami pagi menjelang siang hari Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan kerinduan hamba-Mu, Tuhan yang akan menyediakan, yang akan mencukupkannya Bapak. Berkati kesehatannya, berkati kehidupan keluarganya Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupannya. Bahkan Engkau Jehovah Jireh Tuhan yang mencukupkan apa yang diperlukan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biar persembahan yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa kasih Tuhan. Shalom. Sudah diberkati kebenaran hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan.
tentu ada proses, amin. Makanya kita harus berpikir positif ya. Jangan ada masalah langsung begini, kok kayak begini terus gitu ya. Harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti tetap menolong kita menuntun, amin. Ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini terus berjalan karena kita dalam perjalanan yang serupa dengan Tuhan ya. Tantangannya pasti banyak. Tapi dengan kita berpikir positif bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah memberkati kami dalam firman Tuhan hari ini. Doa kami terus berdoa Tuhan yang menuntun sama saudara itu. Ini mereka sudah saudara saya, jadi saya kalau ngobrol ya karena kami dalam kebersamaan ya mereka tahulah kami bagaimana kami memulainya. Kami mulaikan dari punya anak satu, jadi kita bakal untuk juga semoga keluarga gitu ya. Dan saat kami dipertemukan kembali, saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Jadi doa kami terus Tuhan yang menuntun bersama anak-anak opung, apalagi opung. Banyak saya juga opung datang. Hanya belum ada waktu ya. Ada opung luar biasa yang menuntun kami bersama-sama dalam pelayanan baik di Kota Mata. Oke, terima kasih buat sekian kalinya ya. Jangan bosan-bosan. Harus kami akan berikan untuk jadwal tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita masuk dalam beberapa pengumuman. Doa malam setiap Jumat jam 7 malam di tempat ini. Bapak Ibu ya, saya bersyukur semuanya sudah mulai banyak aktif untuk kita berdoa bersama-sama di setiap Jumat. Dan ibadah youth setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Ayo anak-anak muda semuanya bisa hadir bersama-sama menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Dan ibadah raya anak jam 8 pagi di tempat ini, dan ibadah raya umum jam 9.30. Untuk minggu depan kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan Bapak Ibu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu terus berdoa buat tempat ini karena kita rencana di bulan September kita akan renovasi tempat ini. Biarlah semuanya Tuhan yang bekerja. Jadi Bapak Ibu hanya dukung dalam doa supaya apa yang jadi perencanaan kita Tuhan bekerja. Dan Bapak Ibu yang belum dibaptis boleh nanti bisa mendaftarkan diri karena kita rencana ada baptisan pada tanggal 17 Agustus. Jadi 17 Agustus saya berpikir tanggal merah, kalau memang ada yang mau dibaptis kita lakukan baptisan tanggal 17 Agustus. Tapi sebelum pembaptisan ada ikuti dulu beberapa pengajaran tentang baptisan ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Dan juga boleh yang punya anak kecil kalau belum ada penyerahan anak, kita akan lakukan juga di bulan Agustus. Jadi bisa mendaftarkan diri untuk penyerahan anak. Tuhan Yesus memberkati. Dalam akhir ibadah kita kembali angkat pujian satu yang kepada Tuhan. Sempurna seperti Bapa, serupa
Ubahlah hidup kami Tuhan. Kami mau serupa dengan Engkau Tuhan. Walaupun memang dalam keserupaan itu tidak mudah, banyak tantangan yang harus kami hadapi, yang harus kami lewati, karena kami masih berada di bumi ini. Tapi kami percaya, pada saat kami mempercayai Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, kami mampu menjalani hidup ini, karena kami percaya lewat perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lewat ibadah kami pagi hari ini, lewat pujian penyembahan kami, buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami percaya kami seluruh jemaat-Mu dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga biarlah kebenaran firman-Mu itu bukan kami hanya menjadi pendengar, tapi biarlah seluruh kehidupan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Olehnya Bapa, Engkau Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Berkati kembali hamba-Mu, berkati bersama dengan istri dan anak-anak. Kami percaya tangan Tuhan yang menuntun hidupnya, baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai hidupnya, dimanapun Engkau bawa, dimanapun Engkau utus. Kami percaya penyertaan otoritas Allah, kuasa Allah Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terutama Tuhan berkati kesehatan, kekuatan yang ekstra daripada Tuhan, sehingga kehidupan hamba-Mu, kami percaya dia terus berjalan sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan panggilan Allah yang Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Kami berkati hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba memberkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik WL Singer, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati di rumah tangga mereka, memberkati mereka yang masih muda. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai hidup mereka. Demikian juga setiap persembahan yang diberikan, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan kami percaya semuanya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami memberkati setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, apapun yang menjadi persoalan, berbagai persoalan yang ada, tapi kami percaya pada saat mereka tetap percaya berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, kami percaya melalui darah Yesus Engkau katakan sembuh, maka saat ini juga melepaskan sembuh ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian juga yang berbagai persoalan, baik ekonomi, kami percaya ada jalan keluar dari Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa khususnya saat ini buat suami Ci Acin. Saat ini kami percaya apapun yang terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Olehnya kami berdoa pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi buat kakinya dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami mendengar bahwa Tuhan mulai bekerja, Tuhan melakukan sesuatu yang saat ini yang mereka mungkin tidak pikirkan, tapi Allah bekerja dalam itu. Khususnya kami berdoa biar suaminya juga mengenal akan Tuhan lewat persoalan masalah ini. Kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keluarga ini dipenuhi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga jemaat-jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini. Apapun persoalan mereka, Tuhan datang secara pribadi dalam hidup mereka. Pulihkan kembali, sehingga pada ibadah yang akan datang, mereka kembali datang bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus menyerahkan gereja di dalam tangan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang bekerja. Jadikan kami benar-benar di tempat ini menjadi kitab yang terbuka, Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang-orang akan melihat bahwa kehadiran gereja ini benar-benar karena kasih Allah, karena Tuhan yang menyatakan tempat ini. Olehnya Bapa, biarlah mereka akan melihat Kristus itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja melalui pimpinan yang tertinggi dan terendah, di mana kami berada di tempat ini. RW
baik kelurahan Kosambi Barat, kami percaya penyertaan Tuhan. Setiap mereka yang bekerja di dalamnya takut akan Allah, Engkau kerjakan dan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Dalam mereka memerintah tempat ini, kami percaya mereka memerintah takut akan Allah. Terima kasih, kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada, khususnya kami yang ada di PGK, yang ada kebersamaan kami. Sehingga gereja yang di tempat ini benar-benar gereja yang memuliakan Allah. Sehingga banyak jiwa-jiwa itu dimenangkan untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kami kembali, biar Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah, berkat dari Anak dan Roh Kudus di dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu